yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Amin. Roh Kudus sudah begitu. Kita bisa hari ini naik mobil, kita hari ini diberkati, hari ini berdiri petenteng petantang, hari ini pakai baju putih hitam model gebeta dasi melingkar. Itu karena ada Roh Kudus yang lahirkan. Kalau tidak maka itu sampah dibuang di mana so tahu. Kalau tidak mungkin kau salah satu narapidana. Kalau tidak mungkin kau orang yang terbuang. Kalau tidak kau bukan apa-apa. Kau ada dalam dosa. Tapi Roh Kudus dia lahirkan saudara menjadi gerejanya. Hormati, dengarkan dia. Amin. Amin. Hormati, dengarkan. Jangan melawan dengan Roh Kudus. Jangan tidak rasa hormat kepada Roh Allah. Ya hidupmu. Anak-anak itu dia lahirkan kita kok. Ya. Kadang-kadang orang lebih hormat manusia dibanding hormat Tuhan Allah. Lahirkan kita di saudara terkasih secara rohani Roh Kudus. Ibu rohani kita tuh. Memang kita belum sampai kepada dosa-dosa. Tapi salah satu dosa yang dikatakan di dalam Alkitab, dosa terhadap anak diampuni, tapi dosa terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Nanti kita bahas itu. Karena itu menyakiti Tuhan yang melahirkan kita nih. Maka kita harus mempunyai sikap hormat terhadap Roh Kudus. Sekarang saya berikan beberapa kutipan ayat tentang memang orang harus dengar hormat kepada apa yang Roh Kudus sampaikan dan nyatakan. Lihat Wahyu pasal 2 ayat 7. Oke? Kita sama-sama baca dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kalau kita baca Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, surat kepada 7 sidang jemaat, ini kata ini tidak pernah tidak ada. Selalu siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Nanti kepada jemaat berikutnya Smyrna juga sama. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Berikutnya jemaat Sardis sama. Apa yang dikatakan Roh Kudus dengar, bertelinga dengar. Nanti lagi Tiatira sama, Pergamus sama, Philadelphia sama, Laodikia sama. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Lalu kemudian nanti kita akan lihat Roh Kudus dalam sakramen. Tentu perannya seperti apa. Klik langsung. Lanjut. Ya. Nah, kita lihat sekarang peran Roh Kudus dalam gereja. Baik, klik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peran Roh Kudus dalam gereja ini sangat penting. Kenapa? Karena Roh Kudus itu dialah si pendiri gereja. Ya. Dia pendiri gereja. Kemarin kita belajar Roh Kudus itu inspirator dari seluruh Alkitab. Dia yang mengilhamkan, dia yang mewahyukan, dia yang menyatakan, dia yang membukakan, dia yang singkapkan, ya. Itu Roh Kudus dalam kaitan dengan firman Allah. Nah, sekarang Roh Kudus dalam kaitan dengan gereja. Maka Roh Kudus itu adalah pendiri dari gereja. Roh Kudus itu adalah pendiri dari gereja. Gereja yang saya maksudkan adalah bukan bicara tentang organisasi. Gereja yang saya maksudkan adalah berbicara tentang pribadi orang-orang Kristen. Atau saudaraku, organismenya, bukan organisasinya. Karena kalau organisasi, maka sudah banyak sekali organisasi gereja yang ada di bawah kolong langit ini. Tetapi pendiri awal yang melahirkan gereja itu secara saudaraku pribadi atau oknum atau saudaraku orang-orangnya, jemaat-jemaatnya itu adalah Roh Kudus sendiri yang melahirkan. Saudara, ini penting. Karena ada pemahaman-pemahaman di luar sana yang menyatakan bahwa Petruslah yang menjadi pendiri gereja. Nah, ini salah besar ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga Petrus itu diagung-agungkan. Petrus itu, saudaraku, dianggap sangat punya power, sesuatu yang sakral, ya saudara.
Ini tentu nanti kita akan lihat bertentangan sekali dengan ajaran-ajaran Alkitab. Ya. Jadi kita di dalam kekristenan, saudara yang terkasih, kita tidak meyakini bahwa Petruslah pendiri gereja, tetapi pendiri gereja adalah Roh Kudus itu sendiri. Pendiri gereja adalah Roh Kudus itu sendiri, bukan Petrus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Petrus itu siapa? Petrus itu hanya sebagian alat kecil dari Tuhan yang Tuhan pakai untuk sebagai alat Tuhan di dalam mengeksekusi lahirnya gereja. Sama seperti sekarang ada perintis-perintis gereja, saudara, itu bukan mereka yang mendirikan gereja, Roh Kudus yang mendirikan gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya Roh Kudus pakai mereka sebagai alat kecil, saudara yang terkasih, untuk mengeksekusi apa yang Roh Kudus inginkan tentang kelahiran gereja itu. Jadi bukan kita sebenarnya pendiri gereja. Jadi kalau kita bisa buka satu sidang jemaat, kalau kita bisa merintis satu sidang jemaat, kalau saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menginjil, lalu kemudian orang itu dibawa kepada Kristus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebenarnya mutlak hanya Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Kita ini cuma alat kecil, saya sebut itu. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa pemahaman tentang bahwa ada pendiri-pendiri gereja termasuk Petrus itu tidak alkitabiah. Ini karena beberapa hal ini. Klik. Yang pertama, ayat Matius 16 ayat 18 ini menjadi persoalan, sehingga orang berpikir bahwa Petruslah yang mendirikan gereja. Mari kita baca dulu Matius 16 ayat 18. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, orang-orang itu pakai ini ayat, kan itu ayat bilang engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Oh, berarti yang dimaksud batu karang ini itu adalah Petrus itu yang Tuhan akan pakai untuk mendirikan jemaat atau gereja Tuhan. Loh, itu salah. Mengapa salah? Sekarang kita akan lihat, saudara yang terkasih, makna dari Matius 16 ini. Sebelum itu kita lihat dulu 1 Korintus 3 ayat 11 ya. Karena tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ini dua ayat ini menunjukkan kepada kita ada kaitan atau ada kesinambungannya, saudara. Jadi kalau 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan tidak adalah dasar yang lain, tidak ada fondasi yang lain yang jemaat didirikan di atasnya atau gereja didirikan di atasnya selain di dalam Kristus Yesus, ini berarti ada kolerasi atau ada hubungannya dengan Matius 16 ayat 18. Jadi kalau Matius 16 ayat 18 berkata di atas batu karang ini yang dimaksud adalah Petrus, maka akan bertentangan dengan 1 Korintus 3 ayat 11. Bagaimana di Paulus bilang di atas Kristus, tetapi Yesus sendiri berkata di atas Petrus. Wah, ini yang mana yang benar nih? Petrus atau Yesus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka tidak mungkin Paulus bertentangan dengan Yesus, itu impossible. Nah, ini karena cara penafsiran yang keliru, saudara, sehingga membuat seolah-olah dua ayat ini bertabrakan, dua ayat ini tidak punya kolerasi, dua ayat ini tidak punya hubungan. Padahal sesungguhnya dua ayat ini punya hubungan yang sangat erat. Anak-anak Tuhan, mari kita lihat, saudara yang terkasih. Nah, pemahaman bahwa Petrus adalah pendiri gereja itu tidak benar. Ya, saudara yang terkasih. Karena saya ulang lagi, ini penafsiran yang salah terhadap Matius 16 ayat 18. Sekarang kita akan lihat apa sebenarnya maksud dari Matius 16 ayat 18. Lihat ini ya. Arti nama Petrus itu artinya batu kecil. Dari kata bahasa Yunaninya Petros, itu batu kecil. Sedangkan batu karang itu, saudaraku, Petra, bukan Petros. Batu karang itu Petra, artinya batu besar, ya. Batu yang saudara bukan kecil, bukan kerikil, bukan Petros,
sebenarnya batu besar itu? Nah, batu besar ini tidak lain adalah Kristus sendiri yang disebut adalah batu karang itu. Jadi, kalau kita lihat Matius 16 ini ayat 18 yang dimaksud itu adalah Kristus, maka tidak akan bertentangan dengan 1 Korintus 3 ayat 10 yang tadi kita baca. Yang jelas-jelas mengatakan bahwa di atas batu karang ini atau saudara dasar ini itu hanya ada satu yang namanya Kristus, dan ada dasar lain anak-anak Tuhan. Ya, makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga tidak ada pengkultusan, ya, tidak ada yang menjadi sesuatu semacam ya punya kekuatan power untuk lebih dahsyat. Tidak ada, saudara yang terkasih. Karena yang pimpin kita ini, yang meletakkan dasar cuma satu, yang menjadi dasar cuma satu, yang melahirkan gereja cuma satu, yaitu Allah sendiri lewat, sekali lagi Petrus, lewat saudara banyak alat di tangan Tuhan. Ya, Allah sendiri yang memakai kita sekalian ini. Jadi ada Petrus, ada Yakobus, ada Paulus, ada banyak sekali sekarang muncul di mana-mana orang yang mendirikan gereja. Ya saudara, itu bukan sekali lagi dia sebenarnya menjadi pendiri, tetapi Roh Kudus yang telah memakai dia sebagai Petros, batu-batu kecil. Kita bukan Petra, kita bukan batu karangnya, kita cuma batu kecilnya yang Tuhan pakai untuk mendirikan jemaat Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, ini penting, sehingga tidak ada orang yang disembah-sembah anak-anak Tuhan. Ini penting sekali. Sebab waktu kita mengkultuskan seseorang, akhirnya Kristus dikesampingkan. Kristus tidak menjadi fokus, Kristus tidak menjadi sentral. Saya pernah ketemu Bapak Pendeta John, lalu kemudian cerita-cerita. Ya, saudara, lalu Bapak Tua bilang begini, ada satu gereja hampir-hampir dong ganti papa nama. Saudara yang terkasih, bukan lagi gereja sidang jemaat Allah, ya, tetapi saudara memakai pendiri gereja pun nama, ya, karena saking mengkultuskan pendiri gereja itu, saking itu pendiri gereja itu terlalu favorit, sampai-sampai Tuhan Allah digeser. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendiri gerejanya dia pun nama yang dia mau pakai jadi label. Wah, itu bahaya sekali untuk anak-anak Tuhan. Itu dia tidak memahami tentang bagaimana Roh Kudus yang melahirkan gereja, peran Roh Kudus di dalam gereja. Itu menyampingkan, itu merendahkan Allah, merendahkan karya Roh Tuhan yang sesungguhnya telah memakai kita alat-alat kecil ini, Petra ini, saudara, Petros ini, untuk mendirikan, untuk membangun suatu jemaat Tuhan, saudara. Tapi sesungguhnya kita bukanlah yang melakukan itu. Ada satu sosok besar yang sekali lagi disebut adalah batu karang, Petra. Dialah yang sebenarnya mendirikan jemaat itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa ini menjadi salah? Pada awal gereja, saudaraku, gereja mula-mula maksudnya sejak hari Pentakosta, itu banyak sekali pemimpin gereja, bukan hanya Petrus satu-satunya pemimpin gereja. Nah, mereka mengklaim bahwa Petrus itu adalah uskup yang pertama atau paus yang pertama, sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, dialah si pendiri gereja itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini keliru membaca Alkitab. Karena kalau kita belajar Alkitab, saudara, bukan hanya Petrus yang dipakai Tuhan. Banyak orang yang dipakai Tuhan pada masa gereja mula-mula. Ya. Sebelum lahir Paulus, ada banyak saudara rasul-rasul yang lain juga yang punya otoritas sama dengan Petrus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita menemukan itu. Bahkan waktu sidang pertama di Yerusalem, dalam Kisah 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 itu, ya, kita menemukan di sana bahwa Petrus bukan sendiri yang berbicara, tetapi ada rasul-rasul lain juga yang angkat bicara. Bahkan di dalam Kisah 15, Petrus tidak terlalu dominan. Ada satu oknum yang lain, atau pribadi yang lain, rasul yang lain, yang namanya Yakobus, lebih justru menonjol di dalam rapat
Yerusalem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 13. Kisah Rasul 15 ayat 13. Oke, jemaat, mari baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Saudara, kalau Petrus yang pemimpin, ini logika kita ya. Kalau Petrus itu yang sebenarnya adalah pendiri, boleh tidak Yakobus bilang, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku"? Tidak boleh. Ya, itu melanggar ketua sinode. Ya, ketua sinode ada di samping baru bilang dengarkan aku. Wah, itu melawan itu, saudara. Siapa lu bukan pemimpin. Tapi kalau Yakobus bisa bilang begini, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku", berarti dia punya kekuatan. Dia punya, saudara yang terkasih dalam kepemimpinan. Dengan kata lain, saya sebut Paulus, Barnabas, Yakobus, Petrus ini setara mereka. Setara dalam kepemimpinan. Tidak ada satu yang rasa terlalu spesial, terlalu hebat. Memang Petrus itu seringkali menonjol. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa seringkali menonjol? Karena Petrus itu kan suka ngomong. Dia itu gampang sekali untuk mengeluarkan kata-kata. Itu bukan baru terjadi sejak Yesus masih sama-sama saja dengan Yesus, dia paling banyak bicara. Nah, ini orang satu ini mulutnya hidup ini, namanya Petrus ini. Ya saudara, dia memang suka sekali untuk berkata-kata, berbicara. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi dia bukan sebenarnya menjadi pendiri gereja. Sehingga Petrus kalau tidak boleh dituhankan, atau Petrus tidak boleh disamakan dengan Tuhan, Petrus tidak boleh diagung-agungkan. Kalau Petrus tidak boleh diagung-agungkan, maka tidak ada yang lain di bawah Petrus yang bisa diagung-agungkan juga. Tidak ada, saudara. Satu-satunya yang melahirkan gereja, saya bilang, hanya Allah sendiri. Hanya Allah sendiri. Roh Kudus, Kristus, dialah yang melahirkan gereja. Mari kita lihat sekarang. Ini alasan yang ketiga. Pemahaman bahwa Petrus adalah pendiri gereja itu sangat tidak benar. Kenapa? Karena itu akan bertentangan dengan lahirnya gereja pada hari Pentakosta. Dalam Kisah pasal 2 ayat 1 hingga seterusnya. Ya. Kisah pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, kita menemukan di situ lahirnya gereja, anak-anak Tuhan. Jadi ini jelas sekali. Orang-orang yang pertama kali disebut jemaat adalah mereka yang memberi diri dibaptis pada Kisah pasal 2 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42 itu. Kurang lebih 3.000 orang. Itu adalah jemaat mula-mula yang dilahirkan oleh karya Pentakosta, atau lahirnya, saudaraku, gereja pada saat Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Anak-anak Tuhan, ya. Karena itu kita punya ibu yang namanya, secara rohani, ibu yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu melahirkan saudara dan saya. Roh Kudus itu yang melahirkan gereja. Saya ini memberikan satu rujukan ayat, saya lupa untuk kutip, ditampilkan di isi worship saja. Kisah pasal yang kedua ayat 38. Perhatikan ya, Kisah pasal 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Ya, mari sama-sama kita baca ayat ini. Kisah 2 ayat 38. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ini jemaat awal, saudara yang terkasih. Nah, kenapa mereka sampai mau memberi diri mereka dibaptis? Kenapa mereka sampai mau memberi diri mereka untuk bertobat? Mari kita perhatikan ayat 36-37, 2 ayat ya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel
harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa? Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Ini pemberitaan inti, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Petrus itu berdiri dan tidak berkata, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa hari ini saya Petrus dilantik, ya saudara, menjadi seorang rasul, menjadi seorang hamba Tuhan. Dengarkan saya. Nah, dia tidak ngomong begitu, saudara terkasih. Tapi dia bilang apa? Hari ini seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Waktu dengar ini kata-kata inilah, saudara, ayat 37 berkata begini. Mari kita lihat Kisah pasal 2 ayat 37. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Karena apa? Karena kata-kata yang tadi di ayat 36 itu. Mereka sedih karena mereka sudah salibkan Yesus yang sebenarnya adalah Tuhan dan Kristus. Mereka merasa menyesal. Mereka, saudaraku, mulai mau bertobat karena mereka sudah tahu sekarang bahwa Yesus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Gitu. Makanya gereja ini lahir. Maka lalu jadi pernyataan selanjutnya, mulai kata lalu 1, 2, 3. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Bukan hanya kepada Petrus, tapi juga kepada rasul-rasul yang lain. Coba saudara bayangkan 3.000 orang. Semua hanya satu, lari Petrus semua. Domba injak ram. Ya, tapi tidak. Ini bertanya kepada juga rasul-rasul yang lain. Karena mereka tidak merasa bahwa Petrus itu adalah satu-satunya yang punya kekuatan, kuasa. Tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, maka Petrus ini hanya cuma perwakilan. Tadi saya bilang karena dia mulut lebih lincah, dia mulut lebih fasih dibandingkan dengan yang lain-lain. Maka Petrus yang kemudian jawab di ayat 38 itu sebagai perwakilan dari rasul-rasul, bahwa berilah dirimu dibaptis supaya kamu mendapatkan pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Anak-anak Tuhan. Jadi sekali lagi dari ayat-ayat ini kita memahami secara baik bahwa benar Roh Kudus itulah si pendiri gereja, tidak ada yang lain. Saudara yang terkasih. Nah, ini membuat pola pikir kita harus semakin dewasa dalam mencermati segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Ya. Sebab kalau kita sudah mencermati ini dengan baik-baik, maka bahaya sekali. Ada orang-orang tertentu sekali lagi yang akan mengkultuskan diri, rasa penting, rasa bahwa dia sama kepeku juga, ya. Roh Kudus lalu kemudian disingkirkan. Itu tidak ada pada gereja Tuhan yang sesungguhnya. Gereja Tuhan yang sejati hanya meyakini bahwa saya lahir karena Roh Allah, Kristus Tuhan yang menjadi dasar dari saya bisa bertobat dan menjadi percaya. Amin. Ini penting, anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke PowerPoint kita. Jadi saya beri kesimpulan sementara untuk bagian awal ini. Jadi yang menjadi pendiri gereja adalah Yesus dan Roh Kudus. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam mendirikan gereja. Kali ini saya tidak bahas soal Yesus Kristus, tapi saya mau bahas tentang peran Roh Kudus secara khusus yang melahirkan gereja ini. Karena kita topiknya adalah pneumatologi. Kita tidak lari ke lain-lain ya, supaya arah kita tetap jelas. Tapi saya ulang lagi, hanya dua pribadi yang dibicarakan di dalam Alkitab bahwa mereka adalah pendiri gereja. Dan itu adalah oknum Allah. Yesus Kristus satu, sesuai dengan 1 Korintus 3 tadi yang kita baca, dan juga Matius 16 ayat 18, dan Roh Kudus sesuai dengan Kisah pasal 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-38 tadi kita sudah baca. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dua oknum itu saja, dua pribadi itu saja, tidak ada pribadi yang lain-lain yang mendirikan gereja. Itu sekali lagi menunjukkan banyak Allah saja, karena Roh
Kudus Allah, Kristus adalah Allah yang menjadikan gereja, melahirkan gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan perannya tentunya masing-masing. Yesus punya peran apa, Roh Kudus punya peran apa, itu masing-masing. Tapi saya ulang lagi, saya tidak bahas soal Yesus punya peran. Itu nanti mungkin kalau kita membahas tentang kristologi, nah, nanti baru kita akan lihat peran Yesus di dalam mendirikan gereja. Ya, itu nanti pada pembahasan kristologi. Tapi ini karena kita bahas Roh Kudus, maka kita akan fokus tentang apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam melahirkan gereja. Baik, kita lihat dulu ayat-ayat ini sebelum kita perhatikan peranan-peranan itu. Kisah pasal 2 ayat yang keempat lebih dulu. Saya bacakan. Maka berulang mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini belum ada gereja atau jemaat. Baru pertama rasul-rasul yang berkumpul di loteng Yerusalem lagi berdoa. Lalu kemudian next ayat yang ke-14, jemaat Tuhan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 38 kita bersama-sama sekali lagi ayat ini. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." 41 saudaraku. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan ini memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini lahirnya. Jadi jelas kaitannya dengan Roh Kudus, kaitannya dengan Roh Allah. Saudara yang terkasih, yang ini saja Pak Alex, yang ini saja bagian A, bagian B saja. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini jelas bahwa Roh Kuduslah yang melahirkan. Jadi mereka mendengarkan perkataan Petrus, lalu kemudian mereka memberi diri bertobat, dibaptis, lalu mereka menjadi orang-orang percaya. Ini sekali lagi mutlak karena peranan Roh Allah. Jadi saya ulang lagi, gereja awal sampai sekarang kita semua yang menjadi pengikut-pengikut Kristus, kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita ini dilahirkan oleh Roh Allah yang melahirkan kita semua. Jadi kita bisa ada di gereja ini karena ada mama rohani kita, ada ibu rohani kita yang namanya Roh Kudus yang melahirkan kita. Nah, sekarang saya mau kita lihat apa ekspresi gereja yang menyadari, yang memahami bahwa saya ini lahir karena ada Roh Kudus yang melahirkan saya. Saya ini bisa jadi Kristen karena Roh Kudus. Saya ini bisa jadi percaya karena ada Roh Kudus. Saya ini bisa menjadi jemaat GSJA karena ada Roh Kudus. Saya ini bisa jadi pendeta, pelayan Tuhan karena ada Roh Kudus yang melahirkan saya. Ini kalau orang itu menyadari dan memahami, ekspresinya itu akan nyata. Sama seperti saudara punya anak, kalau dia tahu ini mama saya yang melahirkan saya, bukan ibu tiri saya, saudara yang terkasih, bukan ibu angkat saya, tetapi ini mama kandung yang melahirkan saya. Loh, masa anak kandung tuh nggak ngerti ekspresi apa-apa sama mamanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau melakukan sesuatu yang bertolak belakang, kecuali orang itu seseleweng. Tapi kalau itu orang masih waras-waras, dia tahu siapa depu mama yang melahirkan dia, yang mengandung dia selama 9 bulan, ya saudara, yang menderita. Kan waktu kita belajar tentang soteriologi, bagaimana peranan Roh Kudus itu luar biasa dalam karya keselamatan kita. Dia yang panggil saudara dan saya dengan internal calling. Dia yang melahirkan baru saudara dan saya, atau meregenerasi kita,
Anak-anak Tuhan. Nah, hari ini saya mau bahas ini supaya kita jangan salah nih ekspresi kita kepada Tuhan. Sebab ini menentukan sekali cara kita, sikap kita, perilaku kita terhadap Tuhan. Memperlakukan Allah itu ditentukan dari pemahaman kita. Siapa yang buat kita ada? Anak-anak Tuhan. Pertama, orang kalau tahu bahwa dia itu dilahirkan Roh Kudus, mama rohaninya saya sebut itu. Ini analogi ya, bukan berarti Roh Kudus itu mama, enggak. Ya. Ini cuma analogi. Ibu yang melahirkan kita. Roh Kudus itu, maka yang pertama pasti kita akan menghormati dan mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus. Ada amin kok? Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita tahu Roh Kudus yang lahirkan saya, Roh Kudus yang lahirkan saya. Waktu pembahasan kita mengenai kelahiran baru, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat Roh Kudus itu yang membuahi kita. Nah itu, saudara yang terkasih, kalau nggak ada Roh Kudus kita nggak pernah dibuahi. Sama seperti sel sperma dengan sel telur, kalau nggak ketemu nggak ada manusia, tidak ada pembuahan. Roh Kudus itu membuahi gereja. Roh Kudus itu yang melahirkan gereja. Mulai dia membuahi, setelah membuahi baru dia lahirkan kita. Makanya Yohanes pasal 3, ya Nikodemus itu waktu ketemu Tuhan Yesus, dia tanya soal kelahiran baru. Lalu Yesus bilang apa? Kau harus dilahirkan dari air dan roh. Anak-anak Tuhan. Karena Roh Kudus yang bisa lahirkan kita. Kalau tidak ada kita, gereja mungkin gereja palsu ya, gereja omong-omong iya, gereja yang hanya sekedar gereja iya, tapi bukan gereja yang dilahirkan Roh Allah. Karena gereja yang dilahirkan Roh Allah itu punya ekspresi yang jelas terhadap siapa yang melahirkan dia. Kalian sudah kata lama sekali. Itu kata itu penting. Menghormati dan mendengarkan Roh Kudus. Ini kata yang sangat penting. Kita terkasih dalam Tuhan. Makanya kan mama-mama tuh kan sedih kalau ada anak-anak yang tidak menghormati dan tidak mendengarkan. Bapak-bapak jarang sedih. Kenapa? Karena yang lebih rasa mengandung dan melahirkan itu mama-mama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini ekspresi kita harus jelas. Makanya saya selalu bilang, nah anak-anak, kalau mau melawan mama tuh pikir-pikir. Pikir-pikir aja. Kalau mau melawan mama tuh pergi di rumah sakit bersalin atau di klinik bersalin atau di bidan primus, lu duduk tunggu mama-mama hamil dong datang, supaya lu lihat bagaimana berjalan dengan beratnya memikul. Ya, saya suka lihat ibu hamil tuh, satu tangan di perut biasa, satu tangan di belakang. Susah sekali. Baru lahir yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Amin. Roh Kudus sudah begitu. Kita bisa hari ini naik mobil, kita hari ini diberkati, hari ini berdiri petenteng petantang, hari ini pakai baju putih hitam model gebeta dasi melingkar. Itu karena ada Roh Kudus yang lahirkan. Kalau tidak maka itu sampah dibuang di mana so tahu. Kalau tidak mungkin kau salah satu narapidana. Kalau tidak mungkin kau orang yang terbuang. Kalau tidak kau bukan apa-apa. Kau ada dalam dosa. Tapi Roh Kudus dia lahirkan saudara menjadi gerejanya. Hormati, dengarkan dia. Amin. Amin. Hormati, dengarkan. Jangan melawan dengan Roh Kudus. Jangan tidak rasa hormat kepada Roh Allah. Bahaya hidupmu. Anak-anak tuh
Saudara terkasih, secara rohani Roh Kudus ibu rohani kita tuh. Memang kita belum sampai kepada dosa-dosa, tapi salah satu dosa yang dikatakan di dalam Alkitab, dosa terhadap anak diampuni, tapi dosa terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Nanti kita bahas itu. Karena itu menyakiti Tuhan yang melahirkan kita. Maka kita harus mempunyai sikap hormat terhadap Roh Kudus. Sekarang saya berikan beberapa kutipan ayat tentang memang orang harus dengar, hormat kepada apa yang Roh Kudus sampaikan dan nyatakan. Lihat Wahyu pasal 2 ayat 7. Oke? Kita sama-sama baca dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kalau kita baca Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, surat kepada 7 sidang jemaat, ini katanya tidak pernah tidak ada. Selalu siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Nanti kepada jemaat berikutnya Smyrna juga sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Berikutnya jemaat Sardis sama. Apa yang dikatakan Roh Kudus, dengar, bertelinga dengar. Nanti lagi Tiatira sama, Pergamus sama, Philadelphia sama, Laodikia sama. Sama-sama kata kita pernah ada. Saudara terkasih, kenapa? Karena Roh Kudus yang melahirkan kamu, jemaat. Roh Kudus yang melahirkan gereja. Makanya harus dengar dia. Dia boleh dengar. Karena waktu tidak dengar itu sama saja dengan tidak hormat. Tidak dengar itu sama saja dengan tidak tunduk. Harus dengar. Saudara, Roh Kudus itu anak-anak Tuhan. Ya, jangan jadi anak durhaka. Kisah 15, 28. Perhatikan ini juga. Kisah 15 ayat 28. Jadi waktu rapat-rapat, Yakobus, Barnabas, Paulus, Petrus dan para rasul yang lain tidak berani ngomong ini keputusan kami sendiri. Dan mereka harus ucap yang pertama itu adalah keputusan Roh Kudus. Sama-sama kita baca. Kisah 15 ayat 28. 1 dan 3. Setelah adalah keputusan. Itu artinya apa? Dia hormat kepada Roh Kudus. Padahal yang rapat siapa? Mereka yang rapat. Yang rapat Paulus, Nabas, Sekau, PU, ya, Petrus, semua yang rapat mereka. Tapi waktu ambil keputusan selesai, waktu bicara mereka bilang ini keputusan Roh Kudus. Kenapa? Mereka sadar walaupun tadi kita ngomong kiri kanan tentang gereja, tentang pertumbuhan gereja, tentang pembangunan gereja, tentang penginjilan, tentang misi. Ini bukan kita, ini Roh Kudus yang kerja. Ini adalah Roh Tuhan yang bekerja. Maka waktu keputusan finish, saudara final, tidak bisa mereka bilang ini keputusan kami, ini keputusan Yakobus, ini keputusan Petrus semata. Tidak, keputusan Roh Kudus. Hormat sekali mereka, anak-anak Tuhan, tunduk sekali kepada Roh Allah. Kisah 8:29. Kisah 8:29. 1, 2, 3. Lalu kata Roh kepada Filipus, Roh yang suruh, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Saudara, Roh Kudus suruh berangkat sana. Lalu Filipus berkata, minta maaf karena saya mau ke Samaria. Dan dia langsung berangkat kejar itu sida-sida dari Ethiopia yang sudah naik kereta. Saudara yang terkasih dalam, karena Roh Kudus yang suruh, dia taat, dia tunduk. Ini mamaku ini, mama yang suruh. Anak-anak Tuhan, dia lawan dia, karena dia tahu yang lahirkan dia bukan siapa-siapa, Roh Kudus yang lahirkan. Dia hormat sekali, dia tunduk, dia dengar suara Roh Tuhan. Anak-anak Tuhan, pertanyaannya sederhana. Apakah sampai hari ini Roh Kudus masih berbicara? Apakah sampai hari ini kita masih bisa dengar seperti yang tadi Paulus bilang, Petrus bilang dalam kisah 15,
Saudara yang terkasih, sama seperti kisah 8 ya, atau tidak ada lagi. Hari ini juga Roh Kudus masih kerja terus. Karena Roh Kudus itu kan dicurahkan di loteng Yerusalem, lalu kemudian bukan pergi, tapi dia tinggal terus menetap, terus ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Seturut Yohanes 14 ayat 16, dia tidak akan tinggalkan gerejanya. Itu berarti kalau dia bicara pada zaman gereja, hari ini juga Roh Kudus bicara sampai sekarang. Amin. Amin. Ya. Maka kita harus masih mendengarkan suara Roh Kudus. Kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Sekarang kita akan lihat bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita di zaman sekarang ini. Yang pertama, saudara yang terkasih, suara Roh Kudus itu dinyatakan lewat firman Tuhan. Itu suara Roh Kudus. Anda mesti dengar baik-baik ini. Ya. Jadi Anda dengar khotbah tiap minggu, hari ibadat Rabu, hari ibadat Senin, hari ibadat kaum wanita, kaum pria, dan Anda kalau dengar suara firman Tuhan, itu berarti Roh Kudus sedang bicara kepada kita. Amin. Amin. Jangan saudara pulang lalu saudara bilang, hari ini Roh Kudus tidak bicara. Ya. Kenapa? Saya tidak dengar bisikan-bisikan di telinga. Yang bisik itu pendeta Eben. Ini sekarang ini. Ya. Ini Roh Kudus lagi nyatakan ini, lagi bicara kepada kita. Roh Kudus lagi kasih tahu kita apa yang kita harus kerjakan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya. Kita mesti dengar itu. Jadi orang kalau sudah tidak dengar firman, itu sama dengan tidak dengar suara Roh Kudus. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lalu apakah tiba-tiba langsung Roh Kudus ngomong? Enggak. Kan tuliskanlah. Itu enggak Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Tuliskanlah. Apa yang ditulis? Firman Allah, firman Tuhan. Jadi Roh Kudus sudah bicara lewat firman. Roh Tuhan itu bicara lewat firman, anak-anak Tuhan. Awal dari pembahasan kita, saya sudah berkata bahwa soal tentang Roh Kudus dan firman, kita sudah lihat kan Efesus 6 ayat 17. Saya kutip kembali ayat ini. Efesus 6 ayat 17. Kenapa firman itu disebut pedang roh? Ya karena suara Roh Kudus bahkan dikatakan lewat firman Allah. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, Roh Kudus. Jadi suara Roh Tuhan itu dinyatakan kepada kita saat kita dengar firman. Ayat yang juga sudah sering kali kita baca, 1 Tesalonika 1 ayat 5. Kembali saya ingatkan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Kekuatan oleh Roh Kudus. Kemarin saya dengan istri di mobil waktu kami pergi pelayanan, saya kasih tahu sama istri saya, kami diundang untuk ada dalam satu seminar bersama dengan pendeta Daniel Alexander. Dalam hari apa ya kemarin, saudara? Kamis apa? Di hari Kamis kami diundang lalu pergi ikut seminar itu. Pendeta Daniel Alexander itu khotbahnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dia sampaikan kepada saya dan banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang hadir. Ya, pendeta Daniel ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sekitar sudah dari tahun 70-an. Dia pernah datang di Kota Kupang tahun 70-an, tinggal di Kota Kupang sini, lalu mulai melayani. Setelah itu dia akhirnya pindah ke Nabire, sekarang mendirikan banyak sekolah di Papua. Ya, pendeta Daniel Alexander, seorang pendeta senior.
Lalu dia kemudian di dalam khotbahnya dia khotbah dari kitab Filemon. Ya, itu khotbah yang jarang sekali saudaraku dikhotbahkan. Minta maaf, khotbah maksudnya bukan jarang sekali, tapi kitab Filemon itu kan jarang dikhotbahkan. Ya, jarang saudara. Kalau dijadikan ayat-ayat kutipan mungkin sering, tapi kalau orang bahas kitab Filemon mungkin 100 sama tuh besar dua saya yang bahas itu kitab Filemon. Hanya satu pasal untuk kita. Tapi hari itu saya dengar itu khotbah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu khotbah benar-benar bagi saya luar biasa. Memang satu pasal saja, tapi bagi saya itu luar biasa. Saya tahu itu Roh Kudus bicara. Roh Kudus sedang menyampaikan sesuatu kepada saya. Ya, lewat hamba Tuhan ini. Kurang lebih dia khotbah 1,5 jam, ya saudara. Kami mendengar dan rata-rata semua mengalami keberkatan dari khotbah itu. Ya, kekuatan Roh Tuhan yang menyatakan itu. Kitab yang sangat sederhana, tapi bagi saya isinya dalam sekali. Waktu dia sampaikan, dia sampaikan dengan begitu sistematis, ya saudara yang terkasih. Jadi kemarin dulu saya bilang, apa yang mak dapat waktu gotong ikut itu seminar 1,5 jam lebih. Saya cerita saya punya, istri cerita dia punya. Saudara, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sampaikan lewat hamba Tuhan ini. Dan saya percaya Roh Kudus yang pakai ini, Roh Kudus yang berbicara kepada saya lewat dia. Lewat dia sampaikan itu firman. Waktu kami makan dengan Pak Frans di Mutiara, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pak Frans sudah cerita sama saya waktu kami situ. Ya, baik, kita diberkati dengan hari ini. Ya, Roh Kudus pakai hamba Tuhan ini untuk menguatkan. Roh Kudus pakai untuk menyatakan kebenaran. Makanya kalau kita dengar firman, dengar baik-baik. Sebab Roh Kudus sedang pakai orang itu untuk menyampaikan pesan-pesan Roh Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, kalau saudara tidak dengarkan, saudara kehilangan suara Roh Tuhan. Kalau saudara acu tak acu dengan suara firman Allah, ya sama saja saudara acu dan tak acu dengan suara mamamu itu. Ya. Karena suara ibu rohani kita, suara Roh yang melahirkan kita, itu datang lewat firman Tuhan. Jangan lupa itu. Makanya Paulus bilang, aduh jemaat Tesalonika, bosan dengar ini berita kan yang beta sampaikan ini bukan hanya dengan kata-kata saja. Ini bukan hanya kalimat-kalimat saja. Ya, ini punya kekuatan Roh Kudus. Ini suara Roh Allah yang memiliki kepastian. Makanya Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya kalau dengar firman saya ulang, buka hati sungguh-sungguh. Aduh, suara Roh Tuhan. Mari masuk. Suara Roh Kudus, ayo bicara kepada saya. Roh Tuhan, saya sudah siap dengar. Mama rohaniku, bicaralah. Aku mau dengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini penting. Itu kalau kita sadar Roh Kudus yang lahirkan kita. Sama seperti tadi saya bilang, kalau ada anak yang sadar di mama yang mengandung saya, dia mama ngomong tuh dia akan mama yang mengandung beta. Sadar, mama yang kasih lahir beta. Waktu melahirkan keringat halus keluar. Sekali-kali kalau yang melawan orang tua itu dimasuk ruang bersalin sekaligus. Supaya lihat bagaimana mamamu melahirkan itu seperti apa. Ya, maksud dan lihat bagaimana antara hidup dan mati dia pertaruhkan nyawa. Kadang-kadang mau keluar buru-buru, ya, sudah terkasih dalam itu. Mama pikir masih lama, ternyata dia semua keluar. Mama di kamar mandi, dia keluar di kamar mandi. Nah iya kan, saudara terkasih ini nggak baik. Kadang-kadang saya mikir, nah Roh Kudus juga begitu.
Orang kalau tidak yakin dengan kelahirannya itu karena Roh Kudus, ya hidup. Roh firman dia mau kiri kanan, dia malas tahu. Ya itu bukan Roh Tuhan yang bicara. Saudara terkasih dalam Tuhan, Fitri waktu melahirkan siapa? Aletea. Bukan hanya dia menangis, Ano pun ikut menangis. Sederhana tuh. Saya kalau habis pulang ke KRD, sore sana tidak pulang, langsung menuju itu bidan Primus jam 2 malam. Bibi suruh capek setengah mati, aku bawa otot dari sore sampai di Kupang Nina. Jadi dia tidur, istri yang masuk temani mereka. Saya tidur di mobil, di tempat parkirnya di bidan Primus. Istri saya keluar bilang, "Bapak, bukan hanya Fitri yang menangis, Ano ikut menangis." Jadi mama cuma ikut nangis, ikut sudah usah menangis ramai-ramai di sini. Susah setengah mati. Baru keluar itu yang unyu-unyu itu. Anak-anak tahu. Coba bayangkan itu juga, Roh Kudus lahirkan kita bukan gampang-gampang. Prosesnya ngeri. Mulai dari Yesus disalibkan, karena pukul, kena cambuk, menderita, darah keluar, segala macam air keluar, semua keluar habis. Itu proses melahirkan saudara dan saya. Makanya waktu Petrus khotbah, Petrus bilang, "Mau sadar, bye-bye." Yesus yang mau salibkan itu mau masuk menangis, so bisa tahan terharu. Mereka langsung bertobat, dengar itu kata-kata itu. Karena mereka rasakan bagaimana penderitaan itu melahirkan mereka. Amin. Amin. Anak-anak tuh. Itu. Setan tuh kadang-kadang tutup botol otak. Sampai-sampai botol lupa. Roh Kudus lahirkan botol pun susah karena ya, akhirnya kita lawan firman, kita lawan kebenaran. Roh Kudus ngomong bola-balik, potong kepala batu. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahaya. Anak-anak Tuhan, jangan ya, dengar baik-baik Roh Kudus kalau bicara kepada saudara. Yang kedua, Roh Kudus itu bicara lewat apa lagi? Lewat karunia-karunia. Roh Kudus bicara. Ya, jadi saya tetap yakin masih ada karunia sampai hari ini. Ada. Meskipun banyak karunia palsu. Jadi Roh Kudus itu kadang berbicara lewat karunia-karunia. Ya, ada orang dikasih karunia bermimpi, ada orang dikasih karunia untuk bahasa roh, dan menafsirkannya, ya. Semuanya untuk kepentingan apa? Roh Kudus itu mau bicara kepada jemaat. Lihat 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kepada setiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. itu. Tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Penyataan roh. Jadi roh itu akan menyatakan. Lewat apa? Lewat karunia. Saya sudah bicara ada 3 jenis karunia. Ya, karunia manifestasi yang kita tahu dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 itu karunia manifestasi. Lalu kemudian ada karunia praktis, praktek, itu dalam Roma pasal 12 kita sudah bahas habis itu. Lalu kemudian ada yang namanya karunia jabatan, ya saudara, rasul, nabi, penginjil, guru, gembala, itu karunia tuh. Nah Tuhan pakai ini karunia-karunia semua untuk menyatakan apa suaranya, rohnya kepada kita. Itu. Jadi karunia apapun itu terkadang Tuhan jadikan alat itu untuk bicara kepada orang. Kadang-kadang memang Tuhan pakai karunia manifestasi, tapi kadang-kadang juga Tuhan bisa pakai karunia sekali pelayanan praktis itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya saya kadang
mengalami sentuhan Roh Kudus ketika ada orang yang melakukan pelayanan praktis. Sungguh, saudara, kok dia menaburnya bagus sekali, saudara. Itu kan pelayanan praktis. Saya tuh kayak tersentuh, Tuhan. Ini orang ini Tuhan pakai untuk ingatkan saya untuk juga menabur bagi pekerjaan Tuhan. Itu pelayanan praktis. Tuhan tidak langsung datang ngomong, "Hai Ebenezer, menaburlah." Tuhan pakai dia. Cara dia menabur lewat pelayanan praktis menggugah hati saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iya kan? Kita nanti besok Kamis Jumat kita ada pelayanan di GSA Sola Scriptura KKR kita yang kedua di tahun ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melakukan lagi pelayanan. Ini saudara yang terkasih muncul dari mana ya? Ini karena lihat orang lain kan, semangat orang lain melayani Tuhan, kita juga pengen tuh. Itu berarti siapa yang ngomong? Suara Roh Kudus yang bicara lewat mereka. Karunia-karunia pelayanan yang Tuhan taruh di mereka menggugah kita juga untuk membangkitkan kobaran api penginjilan. Anak-anak Tuhan, ini Roh Kudus itu memang luar biasa kalau bicara, bekerja. Ya, dia bukan hanya ngomong lewat firman, kadang-kadang dia bisa pakai karunia-karunia yang tadi saya sebut dalam 3 jenis itu untuk membuat kita sadar betapa pentingnya melayani Tuhan, betapa pentingnya menabur bagi pekerjaan Tuhan, betapa pentingnya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu kan sudah harus pakai. Anak-anak Tuhan. Waktu pendeta Daniel Alexander bersaksi bahwa dia sudah kasih kuliah orang sampai doktor segala macam, saudara, dia tampung banyak anak di asrama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa dipikir Tuhan luar biasa. Ya, hati yang menjangkau banyak jiwa. Dia kalau datang dia cari orang, saudara, cari orang yang anak-anaknya lahir di luar nikah, dibuang. Ya, tidak dikenal papa mamanya. Dia datang dan dia langsung ngomong sama keluarga, "Saya ambil anak kamu." Dan dia bawa. "Saya sekolahkan, saya kuliahkan." Sudah terkasih Allah. Wah, ini Tuhan pakai untuk berbicara. Jadi Roh Kudus itu bisa bicara lewat banyak hal. Anak-anak Tuhan. Roh Kudus itu juga bisa berbicara lewat suara hati kita. Ya, berikut. Ya, saudara. Ya, jadi lewat firman, lewat karunia-karunia, dia pakai suara hati kita. Ya, tapi suara hati ini harus selektif. Ingat, karena kadang-kadang suara hati kita bukan suara Roh Kudus, bisa jadi. Ya. Suara hati itu bisa dipakai Roh Tuhan, tetapi juga bisa dipakai roh setan. Bisa juga dipakai oleh keinginan kita. Itu suara hati. Karena itu kita mesti lihat baik-baik ini suara Roh Kudus kok bukan nih. Nanti saya tunjukkan ayatnya, tapi kita lihat dulu Roma 8 ayat 16 lebih dulu. Perhatikan ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus R-nya besar, lalu dikatakan bersaksi atau menyatakan atau berbicara bersama-sama dengan roh kita. R-nya kecil, itu berarti menunjuk kepada manusia batinia kita. Jadi Roh Tuhan itu bisa bicara lewat hati nurani kita, batin kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat Titus pasal yang ke-1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi yang tidak beriman, siapapun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi ini ditentukan oleh kesucian hidup. Roh Kudus itu akan bicara kalau itu orang itu benar-benar hati nuraninya bersih. Nah ini, kalau hati nurani kotor, tidak mungkin Roh Kudus pakai hati nurani. Anak-anak tuh, tidak bisa. Karena semua yang hatinya kotor, keluarnya pasti kotor. Anak-anak Tuhan. Ya, maka kalau kita tahu ini suara hati ini adalah suara Roh Kudus, maka jaga hati kita supaya kudus, hati kita suci, hati kita tidak boleh najis, supaya Roh Kudus itu pakai hati kita untuk berbicara.
hati kita untuk berkata-kata. Sebab kalau hati kotor, mau saudara, ya, manusia batinnya kita kotor, yang keluar ini pasti kotor semua, tidak ada yang bersih. Namanya Roh Kudus bicara dalam hati orang model begini, yang otak najis ini. Di Fatu Kuasa sedang bahas kitab Mazmur pasal 1. Hari ini akan masuk pada bagian yang kedua. Saya beri tema virus yang membatalkan kebahagiaan kita. Anak-anak tuh, salah satu virus yang membatalkan kita punya kebahagiaan itu karena kehidupan kita yang seringkali kompromi, ya, dengan kenajisan. Itu bikin untuk hidup jadi suatu bahagia. Karena hati kalau sudah kotor, semua keluar kotor. Sudah ada berisi. Maka hati itu harus jaga. Amsal 4 ayat 23. Jagalah dengan segala kewaspadaan hati kita. Sebab dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Karena Tuhan mau pakai hati untuk bicara, kasih ingat kita, tegur kita. Makanya ada orang pernah bilang sama saya, "Pak, dia punya hati soal omong kok omong dari mana kok dia punya hidup model begini?" Hati apa yang mau ngomong? Roh Kudus mana yang mau bicara? Hati yang model kayak begini. Setan yang ngomong sendiri terus, setan yang bicara terus, kasih keras dia hati, kasih membatu dia hati. Yeremia 17 ayat yang ke-9 berkata begini, hati manusia itu licik, lebih licik. Kalau sudah membatu, siapakah yang bisa mengubahnya? Hati itu tidak bisa, kalau hati kotor tidak bisa. Anak-anak itu, makanya hati ini mesti berisi, jaga sungguh-sungguh dengan baik hati kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, berikut suara Roh Kudus itu bisa nyata lewat saat kita berdoa. Roh Kudus itu akan dinyatakan waktu kita berdoa. Di hari Jumat dalam doa puasa saya sampaikan kepada jemaat, ingat, doa itu bicara soal relasi, bukan hanya saja permintaan. Relasi itu berarti ada dialog, ada hubungan. Ya saudara, kadang Roh Tuhan itu bicara kepada kita. Jadi bukan kita yang ngomong terus, tapi Tuhan ngomong sama kita waktu kita berdoa. Anak-anak Tuhan, ya, Roma 8:26. Perhatikan ayat ini. Roma pasal 8 ayat 26. 1, 2, 3 jemaat. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya, Roh Kudus itu. Makanya Roh Tuhan itu ngeri kalau dia ada dalam hidup seseorang. Waduh, dia lahirkan kita, dia bicara. Dia tidak pernah bekas biar kita. Ya, dia bukan menyertai kita diam-diam, tidak ada. Dia menyertai kita dan dia berkata-kata kepada kita. Kadang dia bicara lewat firman, kadang dia bicara lewat karunia-karunia, kadang dia berbicara lewat saudaraku. Tadi apa lagi? Doa. Ya. Kadang dia berbicara lewat berbagai macam hal. Dia nyatakan suara hati kita. Dia bicara, dia sampaikan. Tergantung sekarang yang punya telinga mau dengar atau tidak, seperti yang tadi kita baca. Saudara terkasih dalam Tuhan, Kisah 13 juga ayat yang kedua. Perhatikan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan, maksudnya ketika mereka berdoa dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus bicara. Roh Kudus itu nyata lewat berdoa, lewat saudaraku berpuasa. Maka tidak berlebihan. Bagi saya tidak berlebihan kalau ada orang yang ketika berdoa, dalam doa lalu dia bilang begini, Roh Tuhan sedang bicara kepada kita. Wah, itu kalau sungguh-sungguh dia punya koneksi dengan Tuhan yang benar, emang itu Roh Tuhan sedang berbicara. Roh Tuhan sedang menyatakan. Ya. Tapi saya selalu bicara, ingat baik-baik, kalau Roh Kudus bicara tidak bertentangan dengan firman, itu pasti. Karena ada orang bilang Roh Kudus bicara tapi bertentangan dengan firman. Aduh, ini bahaya. Ya, tiba-tiba saya berkhotbah sebentar kita penyembahan, saya bilang Roh Kudus bicara, dengar jemaat, dengar, Roh Kudus mau bicara. Oh baik, terima kasih. Roh Tuhan, oh terima kasih. Habis itu saya bilang, ingat semua laki-laki pulang dan kita semua yang sudah menikah cari istri tambah lagi karena Roh Kudus bicara. Nah, itu pasti setan.
Maka kita mesti peka. Roh Tuhan itu sekali lagi tidak bertentangan dengan firman. Jadi saudara, saya ulang lagi, kita mesti peka. Makanya ada ayat dalam 1 Tesalonika 5 dibilang apa? Ujilah segala sesuatu. Ayat 19. Jangan padamkan roh, uji segala sesuatu. Dia terima mentah-mentah. Dia datang lalu dari Roh Kudus bicara yang kita terima. Utuh-utuh jangan uji. Karena kadang-kadang bukan Roh Kudus. Bukan. Hanya dia mau bikin Excel. Anak-anak tuh. Oh dalam saya lihat. Roh Tuhan sedang nyapa. Ya apa yang dia omong? Kita so amin. Oh haleluya. Amin. Kita semua amin. Karena dia bilang Roh Kudus nyata kan? Baru dia tiba-tiba bilang, oh ada ayat yang mengatakan. Sudah, saya pernah ngomong begini lalu dia buka Alkitab, padahal tidak ada. Ada ayat yang mengatakan, ayatnya adalah Markus pasal 17. Waktu saya bilang Markus 17, buru-buru buka Alkitab semua. Ya sudah. Markus saya sampai 16, tidak sampai 17. Ya. Tapi karena posisi dalam penyembahan orang mungkin saya bisa percaya, apalagi dia tidak baca Alkitab. Jadi saya ulang lagi, Roh Kudus itu memang bisa berbicara kepada kita lewat kita berdoa, bisa. Bapak Yunus meninggal karena dia tim doa. Lalu dia pulang datang dia cerita sama saya. Dia bilang, Bapak saya kecewa sekali. Kenapa? Bapak saya tim doa, habis itu dong berdoa. Ya, berdoa habis. Ini almarhum Immanuel Tameno yang cerita. Lalu ini tim doa bilang begini, dalam penglihatan ini Tuhan mengatakan bahwa Bapak bersih. Bapak bersih. Lalu saudara terkasih, Bapak Ibu itu dalam hatinya, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan tegur saya tiap hari di pelabuhan sesuai dengan Injil Matius pasal 5, bahwa memang kalau tiap hari di pelabuhan ini nona-nona cantik lewat, kadang-kadang pakai rok kubah, beta mata juga lari. Jadi Bapak di surga minta ampun, beta menang. Sudah. Ya, lalu kemudian amin. Begitu amin, Bapak Intan, Mama minta maaf. Tadi Mama omong bersina itu beta mau mengaku. Ya. Oh ya sudah mengaku. Ya, beta ini kan kerja di pelabuhan tukang ojek. Mama jadi memang betul kalau Mama tadi udah beli ini beta bersina itu memang betul secara rohani memang Mbak Mama. Karena beta hati tiap hari pasti kotor. Kok satu datang, dua datang, ya beta jujur Bapak Ibu bilang begitu. Lalu Imam bilang tuh kita cek, apakah persinahan hati atau persinahan sungguh-sungguh? Sudah, jadi mulai doa lagi. Doa, oh haleluya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Amin. Saudara yang terkasih dalam begitu, amin. Mampu bilang begini, Tuhan nyatakan Bapak ini minta maaf, tapi ini bukan persinahan hati, tapi ini persinahan sungguh-sungguh terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak ini bilang, Mama, aduh, beta minta maaf, tapi kalau dulu iya, sebelum beta bertobat, kalau beta memang nakal. Beta nakal Mama, dulu. Tapi setelah beta sudah bertobat, beta sonde lagi. Beta sonde lagi melakukan persinahan itu. Untuk itu kita cek dulu, apakah dulu atau sekarang? Ya, cek lagi ya saudara. Roh Kudus bicara, haleluya. Ya saudara, amin. Tidak, ini Tuhan nyatakan sekarang, bukan dulu. Tahu tuh Bapak Ibu kota? Bapak Tuhan langsung bangun jalan. Dia langsung balik belakang dan dia berangkat. Saudara terkasih. Begitu dia jalan balik belakang, itu Mama bilang, kau jalan langsung, kau kena tabrak nanti. Bapak tua balik, biar Mama beta mati karena beta sudah lakukan. Ini belum cerita beta, sungguh-sungguh cerita. Paksa orang mesti bersinan nih. Datang sini terasa ketawa setengah mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bilang, tapi makanya tobat. Doa tanya Tuhan dan tanya orang. Tanya orang akibat begini. Roh Kudus kan bisa bicara kepada kita. Uji. Enak Tuhan. Jadi jangan gampang-gampang iya
rumah ada pohon asam. Tidak ada pohon asam, hanya ada pohon mangga. Oh, cari pohon asam, pohon mangga lah. Orang kadang-kadang percaya begini-begini. Roh Kudus itu sekali lagi dia bicara itu tidak mungkin sama-sama. Kalau dia Roh Kudus bicara sama-sama itu berarti bukan Roh Kudus itu. Ya, Roh Kudus itu kan kita sudah bahas dia omniscience, maha tahu. Masa dia tidak bisa bedakan mana pohon asam dan pohon mangga? Roh Kudus bodoh mati itu. Tidak mungkin itu. Begitu tanya, mau minta maaf tapi tidak ada pohon mangga, asam dan pohon mangga di Betelgeuse. Lalu dia mulai berkelip. Oh, mungkin itu yang dimaksud pohon mangga, bukan pohon asam. Ini jangan putar terbalik kiri kan. Ngomong kosong banyak saja. Itu saudara. Jadi saya ulang lagi, ingat bahwa Roh Kudus itu masih bicara sampai hari ini. Tapi ulang lewat firman, ya, lewat yang namanya karunia masih ada. Ya. Dan uji baik-baik. Lewat hati nurani kita, lewat saat kita berdoa. Makanya saya pagi-pagi, saudara terkasih, hari Sabtu apalagi ya 4:30 saya sudah duluan di sini karena jam 4. Saya tidak ngomong apa-apa. Saya berlutut, hati terangkat ke surga. Saya rindu Tuhan bicara kepada saya. Saya rindu Tuhan ngomong apa, Tuhan kasih tahu apa. Apalagi hari Sabtu itu penting bagi saya. Karena besok ini akan bicara banyak. Ya, hari ini saya sekolah 3 kali. Saudara yang terkasih, bicara banyak. Nah, bicara banyak ini kalau ngomong karang-karang, bahaya sudah. Mesti Roh Kudus. Mesti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kadang suara disusun khotbah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya duduk beberapa menit di hadirat Tuhan. Ya, karena sekali lagi butuh Roh Tuhan bicara. Kan Roh Kudus tidak bisa gitu, anak-anak Tuhan. Ini betapa penting. Maka saya ulang lagi, peran Roh Kudus dalam melahirkan gereja itu kuat sekali. Sampai hari ini dia bersuara kepada kita. Sampai hari ini dia tidak biarkan saudara yakin piatu. Sampai hari ini dia tetap bicara kepada kita. Dengarkan, hormati apa yang dikatakan Roh. Karena dia adalah ibu rohani yang melahirkan kita semua. Kedua, apa ekspresi gereja? Yang menyadari bahwa gereja didirikan atau dilahirkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, tinggal dekat dan bergantung pada Roh Kudus. Dia ibu kita. Bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan? Kita tidak bisa kita hidup sendirian. Tidak bisa kita. Kita tidak ada ibu yang bertanggung jawab. Pendeta Alexander Daniel kemarin cerita saudara. Dia bawa beberapa anak yang dia asuh di dalam mobil taksi, saudara. Waktu dia dalam perjalanan, ya lalu kemudian cerita dengan supir taksi itu. Supir taksi itu bilang, Pak, saya lihat dari tadi lewat kaca spion. Ya kenapa? Anak bapak kok nggak mirip sama bapak? Karena saudara dia mau anak dari Papua, dia mau anak dari Nias, dari Aceh. Ini modelnya kan beda-beda semua. Jadi semuanya panggil ayah, papi, ayah. Ini sopir taksi bingung. Kenapa kok beda-beda semuanya? Ini semua panggil papi, ayah semuanya. Saudara terkasih lupa Alexander itu bersaksi. Tidak, ini bukan anak kandung tapi anak rohani saya. Saudara yang terkasih, begitu hanya ngomong anak kandung, anak rohani, sopir taksi itu menangis. Saudara, kenapa dia menangis? Karena sejak dia lahir sampai dia jadi sopir taksi, dia tidak tahu dia bapak mana, mama mana. Dia tidak tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu turun, dia langsung turun dan peluk Pak Pendeta Daniel Alexander. Dia peluk dan dia merasa seperti baru ketemu seorang ayah. Dia semacam ketemu seorang bapak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia selama ini tidak pernah rasakan itu.
Dia sepanjang perjalanan dengar obrolan antara anak-anak yang diasuh oleh pendeta Daniel Alexander. Itu membuat dia lihat, kok akrab sekali tapi muka mereka kok beda. Mereka dengan begitu intim satu panggil papa, ayah, papa, ayah. Padahal bukan anak-anak. Dia juga kepengen rasa kenikmatan bagaimana dekat dengan seorang bapak, sopir taksi. Anak Tuhan. Rupanya figur seorang ibu dan ayah itu sangat penting, sangat penting. Ya, makanya saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita sadar bahwa kita punya Roh Kudus ini adalah yang melahirkan kita. Aduh, kalau Anda rasa tidak tinggal dekat dengan Roh Kudus, pasti Anda tidak akan bisa hidup. Tak bisa. Kita punya kebergantungan. Kita punya Dia yang begitu dekat. Makanya sekali lagi Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selalu kutip ayat ini, mengatakan kepada kita, Allah tidak biarkan kita menjadi yatim piatu. Dia memberikan kepada kita seorang penolong yang lain yang menyertai kita selama-lamanya. Ayat 16, sorry ya. Yang menyertai kita selama-lamanya. Karena kalau saudara tanpa Roh Kudus, tanpa Bapa Mama, Kristen tanpa Roh Kudus itu siapa yang lahir lu? Itu begitu. Kristen tanpa Roh Kudus itu sekali lagi Kristen yang tidak punya orang tua. Makanya kalau kita sadar bahwa saya dilahirkan Roh Kudus, saya tidak bisa jauh, saya mesti dekat, bergantung pada Roh Allah. Anak-anak Tuhan, ini penting sekali. Satu hari seorang ibu datang kepada pendeta dan dia berkata begini, Pak Pendeta, saya mau cerai. Ya. Kenapa mau cerai? Aduh, saya bisa laki di tiap hari, saya bisa betul-betul bertengkar, terus dia kepala batu. Beta mau suruh dia supaya dia jadi kepala batu, dia suruh balik beta. Jadi saudara, mereka dua tiap hari konflik terus. Akhirnya dia pikir daripada panjang lebar sudah cerai saja. Lalu dia datang, tapi sebelum cerai saya datang ke Pak Pendeta, saya ingin tanya apakah ada trik atau cara supaya kami bisa aman-aman di rumah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu pendeta ini bilang begini, bisa ya, tapi syaratnya adalah ibu harus menjinakkan seekor singa atau harimau. Kalau ibu mau supaya aman di rumah dan ibu laki, ibu mesti jinakkan singa dan harimau. Salah satu ibu pilih. Sudah, dia pikir-pikir singa dan harimau ini ngeri. Bagaimana saya bisa jinakkan dia? Tidak ada trik lain. Kalau ibu bisa menjinakkan singa dan harimau, suami ibu tuh gampang. Ibu begitu pulang langsung aman damai. Tidak jadi cerai. Hanya itu Pak. Oke, dia pulang lalu dia pikir kiri kanan kali bagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia cari di Google, cari di ChatGPT cara menjinakkan singa dan harimau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, wah, akhirnya dia dapat. Saudara yang terkasih, caranya adalah yang pertama dia mulai pergi ke hutan. Sehari itu sudah dia bawa daging ayam beberapa ekor, lalu kemudian dia lepas di hutan lantaran dia lari. Saudara terkasih, dia sembunyi di balik semak-semak, dia lihat, harimau datang dan makan itu ayam. Saudara, besok dia datang lagi, lusa dia datang lagi, 1 minggu dia kasih ayam terus. Saudara terkasih, lama-lama harimau sudah tahu ini tempat makan daging ayam. Saudara, minggu berikut dia datang lagi bawa daging ayam, tapi kali ini dia tidak lari jauh. Saudara terkasih, dia pergi taruh itu daging ayam situ, dia mundur saja. Tapi itu harimau tidak gigit dia. Harimau makan habis, harimau berangkat. Lusa saudara dia datang lagi, 1 minggu tambah dekat dia dengan harimau. 1 bulan kemudian, saudara terkasih, dia begitu datang harimau sudah tunggu dia. Harimau tahu, dia baru kasih keluar daging ayam, harimau langsung datang. Dia awalnya tak, saudara, tapi harimau datang makan itu daging ayam, tidak sentuh dia apa. Saudara, bulan berikut dia datang. Saudara, harimau juga sudah tunggu.
Akhirnya dia dengan harimau duduk sama-sama. Dia elus-elus harimau. Lalu kemudian dia pulang, dia ketemu Pak Pendeta, dia bilang, "Bapak, harimau saya sudah taklukkan." Wih, hebat kali kau. Iya Bapak, sekarang saya harimau aman-aman saya. Kok setiap kali bisa saya bawa daging ayam? Setiap kali pergi saya bawa daging ayam. Lalu pendeta itu bilang begini, "Berarti kau tidak akan celaka. Pulang dan lakukan itu kepada suamimu seperti kau lakukan kepada singa." Amal kan? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya kan amal. Terkadang saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedekatan itu tidak bisa terjadi karena kita yang bikin cara. Kedekatan itu bisa terjadi kalau saudara yang mendekatkan diri. Kebergantungan itu terjadi kalau kita semakin dekat. Tapi kalau saudara rasa jaraknya jauh, dia di langit, saya di bumi. Waduh, Anda yang memang sekali lagi tidak akan pernah bisa dekat dengan Roh Kudus dan bisa bergantung. Anda mesti rasa bahwa dia ada bersama-sama denganmu. Dia ada dekat dengan engkau. Dia tidak jauh. Dia menolongmu. Dia yang memimpin hidupmu. Anak-anak tuh, itu penting itu. Saya kutip beberapa ayat ini. Roma 8 ayat 14. Perhatikan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak. Dipimpin kita. Saudara, kata dipimpin itu dalam bentuk present yang artinya terus menerus. Jadi kita ini memang setiap hari dekat dengan Roh Kudus, masa jauh-jauh. Makanya kalau ada orang jauh dari Roh Tuhan, tidak dekat dengan Roh Tuhan, aduh, itu Anda yang bikin sekarang. Anda yang tidak rasa bahwa Roh Kudus itu melahirkanmu. Tadi saya bilang singa saja kalau dikasih begitu tiap hari, dia jadinya dekat kok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi Tuhan kita. Galatia 5, ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh itu berarti tidak bisa dipisahkan. Roh dengan kita itu sama-sama. Kalau masih hidup berarti Roh Kudus itu hidup dalam kita. Karena kita hidup oleh Roh, dipimpin Roh, tidak bisa ditundai. Yohanes 14 ayat 26. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Sertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu mau dekat, tapi kadang-kadang kita yang mau jauh. Kita tidak beri sesuatu kepada Dia. Kita tidak melakukan sesuatu kepada Dia. Kita memang tidak mau bergantung kepada Dia. Ya susahlah. Anak-anak Tuhan, hari ini sadarlah, kelahiran kita karena Roh Kudus. Tidak ada anak kandung, anak yang sungguh-sungguh dilahirkan nggak kepengen dekat dengan orang tuanya. Tidak mungkin, saudara terkasih dalam. Ya, kebergantungan kita kepada Allah itu yang akan membuat kita semakin menyadari sebenarnya bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Dialah yang melahirkan saya. Ketiga, yang terakhir, saudara, Roh Kudus itu kalau masuk tinggal di dalam hidup kita, kita sadar bahwa Dia itu yang melahirkan kita. Kita akan melanjutkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Iya. Ada pepatah dunia yang mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saudara terkasih dalam Tuhan, maksudnya apa? Guru itu menjadi teladan. Makanya muridnya akan mengikuti nilai-nilai apa yang ditanamkan oleh guru. Apalagi orang tua kita. Kalau orang tua kita menanamkan nilai-nilai yang saudaraku baik, kita pasti akan ikut. Orang tua yang menanamkan nilai-nilai jahat, anak pasti akan ikut. Karena anak itu melanjutkan nilai-nilai apa yang ditanamkan. Jadi kalau kita sadar Roh Kudus itu adalah ibu kita, Roh Kudus itu melahirkan kita, kita akan melanjutkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Apa yang Roh Kudus ajar kepada kita, itu pasti kita akan lanjutkan. Nah mungkin kita tidak kerjakan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa saja nilai-nilai itu? Mari kita lihat. Yang pertama, Roh Kudus itu menanamkan nilai kuasa, the power of nation. Saudara, klik. Lanjut, ini sudah kita baca tadi. Kuasa untuk bersaksi. Itu nilai-nilai yang Roh Kudus tanam. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Saya ulang lagi, kita punya misi di gereja ini. Ini tahun saya rasa luar biasa ya. Tahun lalu kita mungkin hanya lakukan 1 kali. Ini tahun kita lakukan sudah jalan 2 kali. Nanti hari Kamis dan Jumat. Sudah, ini misi. Tanggal 27 nanti di Takari lagi. Sudah, ini misi. Ini misi. Kenapa kita lanjutkan itu? Kita lakukan itu karena kita sedang melanjutkan nilai-nilai kuasa Roh Kudus yang melahirkan kita. Makanya saudara lihat kan gereja pula-pula setelah mereka penuh Roh Kudus, mereka pergi. Karena nilai itu yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Lihat Kisah 1 ayat 8. Perhatikan. Kisah 1 ayat 8. Sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu bikin apa? Jadi saksi, karena itu nilai. Itulah saudaraku, hal-hal yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Maka pasti kita akan punya power of mission, pasti. Lalu yang kedua, kita akan memiliki yang namanya holiness, kekudusan. Saudara, klik. Ya, orang kalau tahu Roh Kudus, nilai-nilai Roh Kudus itu satu kekudusan hidup. Makanya kalau ada Roh Kudus dalam hidup ini, nilai-nilai hidupnya pasti kudus, nggak mungkin tidak kudus. Karena dia akan benci terhadap dosa, najis terhadap kejahatan, itu tidak mau dia. Anak-anak tuh. Tapi kalau orang memang tidak rasa bahwa dia dilahirkan Roh Kudus, dilahirkan oleh papa mamanya sendiri, makanya hidupnya sembarang sekali. Anak-anakku, jangan. Kita harus tahu mama rohani kita ini kudus, Holy Spirit. Kalau dia kudus, dia melahirkan nilai-nilai kekudusan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mendengarkan khotbah Pendeta Yusuf Roni beberapa hari yang lalu. Dia bilang begini, lihat itu Abraham itu. Ketika dia menghampiri Hagar, saudara, melahirkan anak-anak yang tidak kudus. Ya. Kalau nggak ada tuh kecerobohan itu Abraham, mungkin hari ini tidak ada, saudaraku, perang Israel terus ya, sampai sekarang. Ini gara-gara itu, Hagar itu. Karena saya ulang lagi, sesuatu yang lahir tidak kudus itu pasti akan tidak kudus. Kecuali sekali orang itu sadar dan mau membenahi diri, mau bertobat, mau beri hidup kepada Tuhan, mau punya hidup baru yang namanya Roh Kudus, Holy Spirit. Kalau tidak bisa, nah kita semua itu begitu kan? Kita ini lahir dalam kenajisan. Siapa yang tidak lahir dalam kenajisan? Semua lahir dalam kenajisan, semua lahir dalam dosa. Karena itu butuh Roh Kudus, butuh ibu baru yang melahirkan kita, orang tua baru. Dia adalah orang tua yang kudus, Holy Spirit. Dia yang melahirkan saudara. Maka saudara harus hidup dalam kekudusan. Beri tepuk tangan terbaik dari Tuhan Yesus. Kemarin saya khotbah dalam persiapan pelajar akan masuk sekolah. Saudara, saya kasih tahu ke anak-anak semua, ingat anak-anak semua, ya. Tawaran godaan dunia ini terlalu banyak. Harus jaga kekudusan hidup. Tahu salai pendeta juga mesti jaga. Terus ada bahaya. Anak-anak Tuhan, siapa betul? Makanya betul mesti ingat Tuhan. Beta mesti kudus. Kenapa beta mesti kudus? Bukan karena saya bukan karena takut masuk neraka, bukan. Tapi saya punya ibu rohani baru. Ibu rohani saya itu adalah the Holy Spirit. Jangan sampai beda. Ada pendeta pernah ya, dia bahas terus raba. Dia diraba berharga biru. Ramas kiri kanan. Gila mengo. Ya sudah. Kalau memang betul-betul lu raba-raba itu udah Roh Kudus, bahasa roh yang udah Roh Kudus, lu sana akan raba kiri kanan. Pendeta Mel bilang apa?
kamu yang punya karunia raba-raba itu cocok jadi poster gereja. Supaya lu raba semua kursi-kursi, alat-alat semua, lu raba semua itu. Supaya lu raba kena kabel telanjang, perlu kena strong. Saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang orang Kristen nggak ngerti apa yang lahirkan kamu itu Roh Kudus. Kok kamu gila-gila? Hidup itu mesti sadar itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi entah kita ini dilihat orang atau tidak, entah ada CCTV atau tidak, tahu ibu Roh Kudus. Ingat, maka saya mesti jaga kekudusan. Bukan harus orang pantau dulu, bukan harus ada ini itu dulu baru kau hidup kudus. Kudus itu memang bagian daripada kehidupanmu. Lihat ini ayat 1 Korintus 3:16. Perhatikan 1 Korintus 3:16. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kamu tidak tahu kan? Paulus bilang, kalau kamu Roh Kudus tinggal di dalam kamu, yang melahirkan kamu itu. Makanya orang paling sedih pertama kalau anaknya hidup tidak benar, itu mama. Paling sedih pertama. Tuhan jaga kekudusan itu. Ingat, Roh Kudus itu yang melahirkan kita. Yang terakhir, Roh itu kalau melahirkan saudara, kita tahu yang namanya unity in the spirit atau kesatuan roh. Ini kita harus jaga. Unity, kesatuan. Nah, boleh kita terpecah-pecah. Pendeta Daniel Alexander, karena saya masih ingat dia punya khotbah baru Kamis kemarin. Saudara, dia bilang begini, kenapa kita ini suka terpecah-pecah? Karena ibu kita banyak. Karena mama kita banyak. Satu kesetunduk dia mama, satu kesetunduk dia mama, akhirnya terpecah-pecah. Tapi kalau kita tahu kita cuma satu punya mama, satu Roh Kudus yang melahirkan kita, Allah, Dialah, maka tidak mungkin kita terpecah-pecah. Ya saudara, gereja mungkin boleh denominasi berbeda, tapi kita memiliki yang namanya unity in the spirit, kesatuan roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya diterima hampir di semua denominasi gereja. Ya, dalam tahun ini saya sudah khotbah di Kemah Injil 3 kali. Denominasinya beda. Gemir, ya, GBI. Kapan hari saya khotbah di Belo sana, di Belo sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi kenapa? Karena ini persoalan bukan mama kita banyak. Hanya sekali lagi merek gereja kita yang banyak, tetapi yang melahirkan kita cuma satu, yang namanya Roh Kudus. Kesatuan roh itu harus ada. Unity in the spirit harus ada. Nah, boleh nggak ada? Nah, kalau itu kita lakukan bersama-sama, aduh luar biasa. Efesus 4 ayat 3. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Kesatuan roh ini mesti dipelihara, ya. Sebab tidak ada gereja yang lahir dari mama lain. Saya ulang, semua gereja sejati kita semua lahir dari satu induk. Kita lahir dari satu pribadi. Dia adalah Roh Kudus, Sang Pendiri gereja. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati kita dengan firman ini, sehingga kita tidak boleh lupa hari lepas hari. Ingat, Roh Kudus itu harus menjadi bagian dalam hidup kita sekali. Dengarkan suaranya yang berkata-kata kepada kita semua, yang meneguhkan, yang menguatkan kita. Dengarkan saudara pimpinannya, bimbingannya, arahannya dalam hidup kita, supaya kita tetap ada di dalam kesatuan roh. Kita benar-benar hidup di dalam keintiman. Kita benar-benar melanjutkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita semua. Tuhan berkati kita. Mari pemain musik maju ke depan sehingga